Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salman Al-Farisi, NIM 19107010128. Saya di sini akan menerangkan tentang mata kuliah kode etik dari bab 1 sampai bab 10. Yang pertama pada bab 1 yaitu adalah pedoman umum. Pada pedoman umum ini dibahas tentang perbedaan antara ilmuwan psikologi dan psikologi, kemudian ada layanan umum, kemudian terdapat prinsip umum. Pada prinsip umum ini ya ada profesionalitas, kemudian ada adil, kemudian dalam penelitian harus ada bermanfaat, terus harus bersikap ilmiah, serta menghormati pasien. Kemudian pada bab 2 yaitu membahas tentang mengatasi permasalahan. Pada bab 2 ini yaitu mengatasi permasalahan, terdapat 2 majelis psikologi Indonesia, yaitu ada majelis pusat dan wilayah. Di sini pembahasan tentang terdapat penyalahgunaan. Pembagiannya itu ada 3, yaitu ringan, sedang, berat. Pada pelanggaran yang ringan ini yaitu melebihkan pada waktu tes. Kemudian pada pelanggaran sedang yaitu salahnya diagnosis. Pada pelanggaran berat yaitu manipulasi data, yang mana pelanggaran ini akan dihakimi oleh HIMSI dan majelis. Kemudian pada bab ketiga yaitu kompetensi. Pada kompetensi ini seorang psikolog maupun ilmuwan psikolog ketika melakukan penelitian harus sesuai dengan standar yang ia miliki, tidak melenceng, tidak melebihkan apa yang telah dia pelajari. Kemudian ketika ia menangani sebuah permasalahan atau ketika sedang penelitian, ia tidak boleh membawa permasalahan yang sedang ia alami, yaitu berupa menahan diri atau tidak baperan. Kemudian para psikolog dan ilmuwan psikolog boleh memberikan mandat kepada orang masyarakat biasa ketika terjadinya bencana alam. Kemudian pada bab keempat ini menerangkan tentang hubungan antara seorang psikolog atau ilmuwan psikolog dengan pasiennya atau kliennya. Seorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus memiliki sikap profesionalitas, yang mana tidak boleh membawa permasalahan yang sedang ia alami ke dalam penelitiannya, karena ditakutkan ketika ia terdapat konflik itu akan mengganggu penelitiannya atau bahkan bisa timbul konflik-konflik baru. Seorang psikolog atau ilmuwan psikolog harus memberitahu tentang struktural persetujuan tentang penelitian yang akan dilaksanakan kepada pasien atau kliennya. Kemudian seorang psikolog bisa mengalihkan penelitiannya ini ke psikologi atau ilmuwan psikolog lainnya ketika ia sudah tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut, atau seorang klien terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan ia harus berpindah ke psikolog yang lainnya. Kemudian pada bab kelima menerangkan tentang kerahasiaan. Pada kerahasiaan ini seorang psikolog atau ilmuwan psikolog
harus merahasiakan identitas seorang kliennya agar kerahasiaannya tetap terjaga. Seorang psikolog atau ilmuwan psikolog harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk hasil dan rekam medisnya, karena ketika semisal itu berpindah psikolog, seorang klien berpindah psikolog atau ilmuwan psikologi lainnya, itu mudah dipahami, jadi bisa dengan mudah untuk meneruskannya. Dan juga harus diurutkan sesuai struktur atau abjadnya untuk mempermudah. Kemudian bab ke-6 yaitu tentang periklanan. Seorang psikolog atau ilmuwan psikologi boleh mengiklankan dirinya di media sosial, iklan, media cetak dan sebagainya. Tetapi ketika seorang psikolog atau ilmuwan psikologi membuat sebuah iklan, ia harus sesuai dengan standarnya di iklan tersebut, tidak boleh melebih-lebihkan, karena akan bisa berdampak pada ketika ia sedang melakukan penelitian dan akan terkena pasal-pasal. Kemudian pada bab ke-7 ini menerangkan tentang dana atau pembiayaan. Pada pembiayaan ini seorang psikolog atau ilmuwan psikolog ketika memasang tarif harus berdasarkan dengan standar kompetensi yang ia miliki, tidak boleh asal-asalan dalam memberi tarif, karena tidak akan merugikan klien atau pasien. Kemudian tarif bisa juga diukur sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada klien atau pasien, menggunakan pelayanan yang seperti apa. Kemudian seorang psikolog atau ilmuwan psikolog boleh menerima pembiayaan non tunai. Yang dimaksud non tunai ya bisa berupa barang, semisal seorang klien atau pasien ini tidak memiliki dana yang cukup besar. Kemudian pada bab 8 yaitu akan membahas tentang pendidikan, yang dimana seorang psikolog atau ilmuwan psikologi ketika melakukan pelatihan atau akan melakukan sebuah training harus berdasarkan teori tertentu dan tidak boleh asal-asalan, karena ini bisa berdampak pada kesejahteraan peserta yang mengikuti pelatihan tersebut, dan harus ada persetujuan di dalamnya. Kemudian pada bab 9 ini menerangkan tentang penelitian. Ketika adanya sebuah penelitian pasti akan diperlukan sebuah perizinan. Nah, dalam penelitian itu harus adanya sebuah izin, kemudian tentang persetujuan. Kemudian pada sebuah penelitian tidak boleh ada manipulasi data. Jika ada manipulasi data itu pun saking kepepetnya dan harus berguna. Kemudian pada penelitian yang akan dilaksanakan, seorang psikolog atau ilmuwan psikolog harus memberikan penjelasan kepada peserta, kepada pasien atau klien tentang penelitian yang akan dilakukan, agar mereka itu paham dan setuju atau tidak untuk mengikutinya. Pada sebuah penelitian itu boleh menggunakan hewan untuk penelitian
penelitiannya. Kemudian jika penelitian itu sudah membuahkan hasil tersebut harus dibagikan kepada khalayak masyarakat agar masyarakat mengetahui hasilnya seperti apa. Kemudian pada bab 10 membahas tentang psikologi forensik. Psikologi forensik ini keterkaitannya dengan hukum-hukum yang mana pelayanan psikologinya dilakukan di dalam sebuah hukum.